Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, bertemu kembali. Nah, jadi pada video kali ini sesuai requestan dari kalian, yaitu tentang membahas merpati mata selewah. Nah, ini ada salah satu teman kita yang tanya di kolom komentar membahas untuk nyuruh saya untuk membahas kelebihan merpati mata selewah atau mata liplop ya. Terkenalnya di beberapa daerah mata liplop. Kalau di sini terkenalnya itu mata selewah teman-teman. Jadi mata selewah itu apa? Mata selewah yaitu atau liplop ya, itu kanan kiri beda teman-teman. Ini contohnya yang bagian kiri ini matanya jagung ya atau cilomas, yang sebelah sini sebelahnya yaitu warna mata Jawa atau mata asem. Nah ini kan beda teman-teman, jadi matanya kanan kiri itu beda. Nah seperti ini. Nah ini apa sih kelebihan merpati mata liplop sebenarnya teman-teman ya? Untuk kelebihan ini akan saya bahas kekurangannya juga, jadi nggak cuma kelebihan tetapi kekurangan si mata liplop ini akan saya bahas juga teman-teman, biar adil ya satu-satu seperti itu. Untuk kelebihannya sebenarnya itu menurut saya teman-teman ya, sudah dari dulu main merpati sampai sekarang saya belum menemukan suatu kelebihan yang menonjol di mata liplop ya, mau di mata apapun teman-teman ya, mau di mata Jawa, jagung ataupun yang merah itu ya, yang agak putih gitu ya, itu enggak ada suatu keistimewaan. Jadi mata itu menurut saya sama saja, enggak ada kelebihannya, malah justru ada sedikit kekurangannya di mata liplop ini. Kekurangannya yaitu banyak pemain merpati yang enggak suka teman-teman, nggak suka di sini, yaitu masih percaya mitos-mitos yang menunjukkan bahwa merpati atau mitos merpati liplop ini itu gampang hilang, nggak cocok tinggian, gampang hilang dan nggak fokus ke betina, seperti itu mitosnya seperti itu teman-teman. Jadi ini ya, merpati ini pernah mau dibeli orang, tetapi kan saya fotonya itu cuma dari samping seperti ini. Nah samping seperti ini itu sudah orangnya datang ke sini, ternyata dilihat matanya liplop teman-teman. Nah liplop seperti ini itu nggak jadi karena apa namanya, katanya merpatinya gampang hilang dan nggak bagus dilatih tinggian, seperti itu, nggak fokus betina ya. Itu gimana ya teman-teman, kita ya diiyakan saja karena mau dibantah pun percuma ya, karena orang sudah percaya mitos-mitos seperti itu ya, mau gimana lagi. Tapi kalau menurut saya nggak ada masalah mau kita matanya Jawa semua, mau matanya jagung semua, itu nggak ada ngaruhnya teman-teman. Yang ada cuma di estetikanya saja. Kelebihan merpati itu kalau matanya Jawa semua itu kan lebih garang, lebih sangar ya. Sebenarnya kalau untuk kelebihan ibaratnya lebih fokus ke betina ataupun bisa terbang malam, itu hanya sebuah mitos teman-teman. Katanya mata Jawa bisa terbang malam, itu pun mata jagung juga ada teman-teman yang bisa terbang malam, seperti itu ya. Dan itu bukan cuma mata tetapi perlu pelatihan khusus ya, seperti itu. Dari mulai terbangnya di sore hari dulu, lalu nanti menjelang maghrib itu ya, nanti ke malam itu seperti itu bisa, tetapi dengan syarat yaitu harus rembulannya harus sudah terang teman-teman, enggak yang mendung gelap banget. Kalau gelap banget tetap nggak bisa, seperti itu. Jadi kalau untuk mata itu nggak ada ngaruh sama sekali di kelebihan ya. Kalau kekurangan tadi cuma di estetika dan beberapa mitos-mitos saja, seperti itu ya teman-teman. Jadi kalian kalau ibaratnya dikasih tahu orang, oh mata ini jelek, nggak tahan panas, nggak tahan ini, itu nggak ini teman-teman, menurut saya ya nggak bener ya, karena semua merpati itu tergantung kita merawatnya. Mau mata Jawa pun, mau mata jagung, mata liplop, kalau kita rawatnya jelek ya pasti merpatinya akan jadi jelek. Kalau rawatnya bagus ya akan jadi bagus teman-teman, seperti itu. Jadi nggak ada pengaruh ke performa, ke mental juara ataupun ke terbang tinggi gampang hilang, nggak ada pengaruhnya sama sekali itu. Kelebihannya nggak ada, kekurangannya pun cuma di mitos-mitos. Sebenarnya kekurangan kelebihan nggak ada ya, seperti itu. Mata itu cuma suatu apa ya namanya, gimana ya teman-teman ya, alat melihat ya. Tetapi kalau untuk kekurangannya
Itu kalau cacat, kalau nggak cacat ibaratnya cuma warna mata itu nggak ada pengaruh sama sekali. Tapi kalau matanya ibaratnya buta, nah itu baru, apa namanya teman-teman, baru ini berpengaruh seperti itu. Seperti halnya manusia ya, kita orang Indonesia dan orang bule yang matanya agak biru, penglihatannya pun sama-sama saja, nggak ada yang lebih ini, nggak ada yang lebih bagus ya. Cuma lebih menarik ke yang mana itu terserah kalian, ibaratnya yang suka mata biru atau yang hitam coklat itu ya. Merpati pun sama, nggak ada yang ini yang istimewa, nggak ada, cuma kalau hitam itu lebih lebih garang seperti itu. Kalau untuk lebih fokus nggak ada ngaruh seperti itu ya teman-teman. Jadi kalian saya rasa sudah paham di penjelasan sampai saat ini. Lalu ada lagi pertanyaan kemarin di ini, di kuku ya. Nah, di kuku kalau selap-selap seperti ini apa apa namanya ini? Belang-belang teman-teman. Belang-belang seperti ini apakah merpati gampang hilang? Ya itu juga cuma mitos teman-teman. Karena sejauh ini saya melatih merpati yang kukunya belang, yang matanya liplop itu ya biasa-biasa saja teman-teman. Ya ada yang hilang, ada yang enggak, yang hitam semua, yang putih semua. Itu juga sama teman-teman, ada yang hilang, ada yang enggak, ada yang bagus, ada yang jelek seperti itu. Jadi enggak ada pengaruh sama sekali seperti itu, cuma lebih bagus saja ya seperti itu. Dan kebanyakan ya merpati kalau yang bagus-bagus memang konsisten teman-teman. Konsisten itu ibaratnya kita punya merpati yang kukunya putih semua, paruh putih seperti itu ya, lalu hitam semua, paruhnya juga hitam seperti itu ya. Itu kebanyakan merpati yang bagus-bagus itu memang konsisten di warna-warna yang sama di bagian paruh sama ujung kuku ya seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan merpati yang belang-belang seperti ini jelek juga. Nah tapi kebetulan yang saya pegang ini merpatinya nggak bagus teman-teman. Jadi ini termasuknya jelek ya. Jelek di sini bukan yang gampang hilang atau gimana, tetapi jelek di sini merpatinya nggak bisa tinggi banget. Ini cuma setinggi merpati kolong. Padahal ini saya latih merpati tinggian ya. Sudah beberapa bulan saya latih nggak ada perkembangan. Cuma mentok di 3/4 teman-teman. Ya sudah tinggi tetapi belum yang sampai masuk ke kriteria tinggian. Jadi ini enggak layak untuk saya sebut merpati tinggian sebenarnya seperti itu. Nah, tetapi apakah jelek? Enggak juga teman-teman. Jeleknya enggak gampang hilang. Ini saya latih beberapa kali. Selama sehari pernah 2 kali latihan. Jarak 2 kilo 3 kilo aman saja teman-teman. Pernah tembus jarak 5 kilo juga aman saja. Memang merpatinya nggak tinggi teman-teman, tetapi kalau untuk gampang hilang, gampang bingung arah itu nggak ada ngaruhnya ya di bagian mata liplop ataupun ujung kuku yang berbeda seperti itu. Jadi mungkin penjelasannya cukup seperti ini dulu teman-teman. Jadi saya nggak bisa bahas lanjut seperti apa karena yaitu mata itu kalau warna mata nggak ada pengaruh ya. Yang berpengaruh itu kalau matanya cacat, ibaratnya buta ataupun rabun, nah itu baru berpengaruh teman-teman.